Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Masih dalam seri Pemenang Kehidupan, topik kita pada hari ini adalah mental sebagai pemenang. Firman Tuhan diambil dari Ulangan 32 ayat 9-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkannya baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik. Juga darah buih anggur yang berbuih engkau minum. Cristiano Ronaldo bisa bertahan sebagai pemain sepak bola nomor 1 dunia lebih dari 20 tahun sampai sekarang, bukan karena sekedar dia seorang pemain sepak bola yang bertalenta tinggi, tetapi karena dia memiliki suatu mental juara yang tertanam kuat di dalam dirinya. Di usianya sekarang yang sudah melewati masa keemasan seorang pemain sepak bola, dia masih bernilai jual yang sangat tinggi dan banyak diburu oleh banyak klub sepak bola yang kaya raya. Kenapa? Karena klub ini bisa melihat bahwa dimanapun Cristiano Ronaldo bermain, klub yang di tempatnya bernaung bisa dibawanya menjadi juara. Ronaldo membawa mental sebagai juara, dan mental ini dia bisa tularkan ke teman-temannya, ke klub tempatnya bernaung. Pemenang kehidupan bukanlah seorang yang tidak pernah jatuh dan mengalami kekalahan atau kegagalan, tetapi dia bisa selalu bangkit kembali, tidak mudah menyerah, dan bisa bertahan berdiri sepanjang waktu. Seringkali sebagian dari kita kalah sebelum berperang. Bukan karena kita tidak memiliki kemampuan atau pengalaman kita kurang. Juga bukan karena Tuhan tidak menyertai dan memberkati kita, tetapi karena kita dikalahkan oleh 3 hal. Yang pertama, yaitu pendengaran kita seringkali dikuasai oleh suara-suara dunia yang mendatangkan intimidasi dan tekanan. Yang kedua, hati kita seringkali terombang-ambing dikuasai oleh perasaan dan emosi kita. Dan yang ketiga, fokus penglihatan kita adalah selalu kepada situasi dan kondisi permasalahan yang sedang kita hadapi, sehingga akhirnya kita pun seringkali tidak bisa berpikir jernih dan mudah menyerah. Kita merasa tidak berdaya dan melihat segala keterbatasan yang kita miliki, dan kemudian akhirnya kita juga sering merendahkan diri kita, bahkan serendah-rendahnya mungkin, seperti bangsa Israel yang melihat diri mereka sebagai belalang. Akhirnya yang keluar dari mulut bangsa Israel, bahkan mungkin juga kita, hanyalah keluhan demi keluhan, kritikan demi kritikan, dan ujungnya bisa berupa sumpah serapah. Kita harus menyadari satu kebenaran, bahwa hal ini mendatangkan murka Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan seluruh bangsa Israel generasi pertama, bahkan termasuk Musa, kehilangan tanah perjanjian yang telah dijanjikan dan dipersiapkan Tuhan. Tanah perjanjian berbicara tentang masa depan yang Tuhan janjikan bagi kita. Bisa berbentuk keluarga yang harmonis, penuh dengan damai, ketenangan, ketentraman, dan berkat yang berlimpah, pekerjaan dan bisnis yang diberkati, penuh anugerah,
pelayanan yang berbuah-buah, dan sebagainya. Kita bisa kehilangan tanah perjanjian ini karena kita sendiri yang tidak memiliki mindset dan mental sebagai pemenang kehidupan. Sekalipun mungkin Tuhan membawa kita masuk ke tanah perjanjian, kita tidak akan bisa bertahan lama. Tuhan adalah pelatih kehidupan kita, dan Dia berkehendak anak-anaknya memiliki mental lebih dari pemenang. Kita harus mendengar dan memperkatakan firman-Nya terus-menerus, bukannya mendengar suara kiri kanan, karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Ketika kita sering memperkatakan bahwa kita adalah orang gagal misalnya, maka kegagalan itu akan terjadi walaupun kita memiliki kemampuan dan skill yang luar biasa dan mungkin disertai oleh Tuhan. Kita bergerak berdasarkan suara yang kita dengar. Kita harus melawan setiap suara-suara intimidasi dengan perkataan firman Tuhan yang penuh kebenaran dan yang membangun, sehingga telinga dan tubuh kita terbiasa oleh suara firman Tuhan dan bergerak sesuai dengan kebenaran yang ada di dalamnya. Pikiran dan hati kita juga harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satu firman pun yang keluar dari mulut Tuhan yang merendahkan anak-anaknya. Dia selalu membangun anak-anaknya, bukan cuma supaya bisa kuat berdiri teguh dan tidak mudah menyerah, tetapi juga bisa berdiri dan terbang tinggi, karena kita adalah biji matanya sekaligus Raja Wali yang bisa terbang tinggi mengatasi semua badai. Kita telah memiliki sayap untuk terbang, dan Tuhanlah yang akan melatih, mendidik, menggembleng kita, supaya kita bisa terbang tinggi. Untuk menjadi pemenang kehidupan, kita harus membangun dan melatih mental dan mindset kita sebagai lebih dari pemenang. Kuncinya ada di firman Tuhan, bukan suara di dunia maupun suara hati kita sekalipun. Perkatakan firman Tuhan sampai seluruh tubuh kita terlatih untuk bergerak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tanamkan setiap kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam seluruh pikiran dan hati kita, agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh situasi dan kondisi di sekitar kita, tetapi kita bisa berdiri kokoh berdasarkan firman Tuhan sebagai pondasinya. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Amin. Tuhan Yesus selalu menyertai, mengasihi, dan memberkati Anda berlimpah-limpah dan tidak pernah sekalipun meninggalkan Anda.